pagi, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nathan selaku eh, pimpinan redaksi untuk Langsep Line Magazine. Kali ini saya akan membawakan ini sampah kita. Bisa next? Oke, yang pertama percaya nggak sih teman-teman semuanya kalau algoritma itu dapat mematikan, ya, bahwa banyak hal itu menjadi spotlight utama. Saya rasa kita gak heran ya dengan namanya velocity dan sebagainya. Hal-hal yang sepertinya sangat umum kita jumpai sekarang, bahkan di jalan umum bisa saja ada orang yang mungkin velocityan atau hal-hal lainnya seperti mungkin berita artis-artis yang sedang populer dan sebagainya. Mungkin NCT terbit album baru, nah itu kan suatu hal yang populer. Tapi pernah nggak sih dengar kalau sampah menjadi suatu topik atau fokus utama dalam pembahasan kita akhir-akhir ini? Next. Seberapa pentingnya sih sampah di Indonesia? Bahwa memang kita itu negara kedua penghasil sampah terbesar yang dibuang ke laut setelah China. Ini merupakan data tahun 2021. Dan di sini saya ingin membicarakan 4R itu sepenting itu dan bahwa 4R itu memang harus kita terapkan. Itu merupakan kesadaran yang harus dibentuk dari setiap individu. Yang pertama itu adalah reduce. Reduce itu gampangannya itu meminimalkan kita itu nyampah. Jadi dengan cara mengganti sampah tas belanja plastik itu menjadi tas belanja yang lebih ramah lingkungan. Seperti tasnya emak-emak yang biasanya ke pasar. Lalu reuse, memilah yang dapat digunakan kembali. Banyak dari kita itu mungkin ya sekarang lagi ngetren mungkin anak skena dan sebagainya. Oleh karena itu kita mungkin tidak suka dengan style kita yang lama, mungkin baju itu langsung kita buang. Ini menurut saya merupakan suatu pemborosan dan tentunya tidak mendukung gaya hidup berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah recycle. Itu adalah menambah suatu nilai dengan cara mengubah dia menjadi sesuatu yang lebih memiliki harga yang lebih tinggi dan dapat dijual tentunya. Sehingga dapat menghasilkan untung yang lebih juga. Lalu adalah replace, itu mengganti barang-barang yang digunakan. Seperti misalnya, kita biasanya mungkin gosok gigi itu menggunakan sikat yang tidak ramah lingkungan. Tidak dapat mendukung gaya hidup berkelanjutan. Mungkin sekarang kita menggantinya dengan sikat gigi berbahan dasar bambu. Yang tentunya lebih ramah lingkungan dan dapat kembali ke alam lagi. Next. Nah, ini merupakan salah satu motor penggerak ya. Guru kesayangan kita, Ibu Iin ya. Ini selalu menghasilkan karya-karya indah untuk menunjang kepentingan kita tentunya ya. Dalam belajar di SMA Katolik Santa Maria terutama matematikanya Bu Iin. Nah, ini selalu mengedepankan kreativitas tapi memfungsikan barang yang dianggap tak guna. Seperti misalnya tempat pensil, kalau di Bu Iin itu dihias dan pot itu juga dari barang-barang bekas. Next. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu 3 kuncinya. Seadanya, sebisanya, dan apa adanya. Karena kenapa? Kita itu terbiasa untuk konsumtif teman-teman. Dengan adanya media sosial. Ini menunjukkan bahwa memang media sosial ini memiliki dampak yang negatif pula. Dengan adanya toko online dan sebagainya, kita menjadi lebih konsumtif. Kita udah enggak suka ini ya udah buang. Padahal gaya hidup berkelanjutan itu sangat penting apalagi di akhir-akhir ini. Kita itu secara enggak sadar sering banget nyampah. Kayak misalnya segampang aja buku langsung dirobek. Ketika tidak digunakan langsung dibuang lagi. Ini merupakan salah satu contoh nyampah sebetulnya. Next.
How to start living a zero waste lifestyle. Jadi ini kita memang harus membangun dari dalam diri kita sendiri. Bahwa memang ini harus dibiasakan. Bukan hanya tahu, bukan hanya oh gitu ah. Tapi aku harus mulai dari diriku sendiri. Bukan dari pemerintah, bukan dari wali kota dan sebagainya. Tapi memang kesadaran diri kita akan lingkungan yang lebih baik. Dengan cara stop menggunakan plastik, membeli dan menggunakan produk yang dibuat secara rumahan, homemade, lalu menggunakan barang-barang yang organik dan juga menggunakan kembali baju-baju mungkin yang tidak dipakai dapat mungkin menjadi kain lap dan lain sebagainya. Next. Nah, kita sangat belajar banyak sebenarnya dari dari Macung kemarin bahwa menggunakan sampah menjadi sesuatu yang lebih baik, memiliki daya guna dan estetika lebih itu penting. Salah satunya di sini sudah ada Grace. Grace. Nah, ini dia. Grace mungkin dapat menjelaskan ya bagaimana sih proses membuat karya ini. Oke, jadi yang pertama saya menggunakan barang-barang bekas yang ada. Ada jam dinding bekas dan juga ada kalender bekas. Nah, kalender bekas ini kemudian dibentuk menjadi suatu rangkaian bunga, ditempel di atas jam dinding bekas, lalu diberikan manik-manik sebagai hiasan tambahannya. Lalu tujuan saya untuk menggunakan karya ini adalah untuk memanfaatkan eh, barang yang tak bernilai menjadi barang yang bisa bernilai dan juga tentunya bisa dijual. Oke, seperti itu. Tentunya ini merupakan sebuah gerakan yang memang mengkonsolidasi kebiasaan buruk kita dengan 4 poin: kemauan, kreativitas, menjadikan sebuah inspirasi dan menjadikan sebuah toko publik atau role model yang dapat membawa perubahan itu sendiri. Next. Nah, bahwa karya yang dibawakan oleh Grace ini merupakan sebuah proses penyelesaian masalah yang dia berakhir menjadi solusi yang tepat dan juga mantap. Next. Saya sangat senang dengan adanya P5 ini karena kita dapat menerbitkan sebuah majalah. Karena menurut saya mudah berkarya itu kita itu sebagai anak-anak muda itu memang harus dan sudah ranahnya untuk berkarya. Karena menulis itu adalah hara yang tentunya dapat menjadi api motivasi kita untuk dapat menjadi generasi muda yang kritis untuk membangun 2045 yang maju. Next. Next. Oke. Jadi menurut saya kita itu tidak hanya meneruskan apa yang sudah ada, tapi kita punya suatu misi. Misi yang memang sepertinya mau tidak mau kita jalankan. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata Soekarno, oleh karena itu saya mengutip, 1.000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dan salah satu cara mengubah dunia itu adalah melalui karya. Saya yakin kita semua memiliki bakat dan di dalam majalah kita juga menyediakan karikatur yang spesial dibuatkan oleh bakat-bakat yang sebelumnya terpendam tetapi ingin keluar perlahan-lahan. Salah satunya adalah di kanan saya ada Adel dan juga Bila. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dan Grace ya, sisanya mungkin dapat kepoin ya, ada linknya sama QR di slide sebelumnya atau mungkin meminjam buku ini. Mungkin dari saya terima kasih. Oke, terima kasih.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nathan, Grace, dan teman-teman tim Artikel.